The Psychology of Money, bab 6. Anda menang undian. Anda bisa salah di separuh dari semua keputusan dan tetap untung. Oke, di bab ini kita itu akan mulai dari sebuah sejarah dunia saham yang cukup unik. Jadi, di tahun 1980, JP Morgan Asset Management itu mempublikasi analisis Russell Index 3000. Nah, Russell Index 3000 itu adalah sebuah perusahaan yang menganalisis kinerja dari 3000 perusahaan terbesar yang ada di Amerika. Nah, di tahun 1980 itu hampir 40% dari total komponen saham yang ada di Russell Index 3000 itu mengalami penurunan nilai sebanyak 70% dan tidak pernah kembali. Namun uniknya, Russell Index 3000 itu justru mengalami 70 kali lipat kenaikan sejak tahun 1980. Kenaikan itu dipicu oleh 7% komponen saham seperti Apple, Microsoft, Amazon yang harganya naik hingga puluhan kali persen. Jadi coba kalian pikirkan, 40% komponen saham yang gagal, namun ada 7 komponen yang memiliki kinerja yang baik cukup untuk mengimbangi yang gagal. Nah, atau biar teman-teman lebih paham, kita akan cari analogi lain. Kita misalkan ada seorang bernama Tony yang membuat sebuah perusahaan skincare. Nah, Tony ini dia tuh sudah membuat 20 macam jenis skincare. Nah, dia sudah melakukan berbagai macam upaya promosi, sehingga setelah beberapa tahun dia berproses itu, ada 3 jenis yang menjadi gong di perusahaannya. Anggap saja yang 17 lainnya tuh mati. Jadi hanya tersisa 3 ini. Namun dari ketiga produk yang gong ini, branding perusahaannya menguat, perusahaannya itu naik pesat dan omsetnya itu naik puluhan kali lipat. Jadi ibaratnya 17 produk yang gagal tadi itu adalah biaya yang harus dia tanggung untuk mendapatkan 3 produk yang gong ini. Oke, jadi kesimpulan dan juga pelajaran dari bab ini adalah Morgan Housel itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan diversifikasi ketika berinvestasi. Karena dunia ini tuh sangat kompleks dan sulit diprediksi, sehingga apabila separuh atau sebagian besar dari aset kalian itu gagal atau rugi, barangkali ada sebagian kecil yang bisa menyelamatkan kalian. Dan yang kedua, itu adalah penerimaan terhadap kegagalan. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan si Tony tadi menghabiskan seluruh modalnya untuk satu produk dan kemudian dia gagal, barangkali dia tidak akan pernah mendapatkan peluang 3 produk yang gong tadi. Nah, maka strateginya adalah terima bahwa kamu mungkin akan gagal. Maka atur uang kamu agar kamu masih punya modal saat aset keberuntunganmu datang. Kemudian, anggaplah kegagalan yang kamu alami saat ini itu adalah biaya yang harus kamu bayar untuk mencapai kesuksesan yang kamu inginkan. Maka buat teman-teman semua yang lagi berjuang, tetap semangat, jangan menyerah, dan semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Aku Galih, dan sampai jumpa di bab berikutnya.